Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septi Rahayu dengan NIM A2212104 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baik, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah taksonomi hewan, yaitu membedakan antara amfibi dan reptil. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih amfibi itu. Jadi, amfibi itu merupakan hewan yang dapat hidup di dua alam. Ketika menetas, individu muda hidup di perairan dan bernapas menggunakan insang. Sedangkan ketika dia dewasa, dapat berganti ke tipe habitat yang berbeda, seperti di terestrial, fosorial maupun arboreal, dan bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya, amfibi itu memiliki kulit yang lembab karena 70 hingga 80% dari berat tubuhnya terdiri dari air. Oleh karena itu, amfibi juga perlu menjaga kelembapan kulitnya agar tidak mengalami kekeringan. Adapun ciri karakteristik dari amfibi yaitu yang pertama, penutup tubuhnya, kulitnya yang berlendir. Kemudian dari alat geraknya dua pasang kaki. Pada setiap kakinya terdapat selaput renang yang terdapat di antara jari-jari kakinya, dan kakinya berfungsi untuk melompat dan berenang. Kemudian yang kedua, alat pernapasan. Nah, pernapasan pada saat masih kecebong berupa insang. Kemudian setelah dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru, kulit, dan hidung. Amfibi mempunyai katup yang mencegah air masuk ke dalam rongga mulut ketika menyelam. Kemudian yang ketiga itu suhu tubuh. Tidak tetap, berubah-ubah mengikuti suhu lingkungannya, berdarah dingin atau poikiloterm. Yang keempat yaitu peredaran darah, yaitu tertutup. Kemudian alat penglihatan, matanya itu mempunyai selaput tambahan yang disebut membran nictitans yang sangat berfungsi pada saat menyelam. Kemudian berkembang biak. Nah, berkembang biak dengan cara melepaskan telurnya dan dibuahi oleh jantan di luar tubuh induknya atau pembuahan eksternal. Yang terakhir yaitu jantung, terdiri dari 3 ruangan, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Selanjutnya yaitu kita masuk pada klasifikasi amfibi. Yang pertama, ordo Caudata. Ordo ini mempunyai ciri bentuk tubuh yang memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki timpanum. Nah, tubuhnya dapat dibedakan antara leher dan badan. Beberapa spesies mempunyai insang dan yang lainnya bernapas menggunakan paru-paru. Pada bagian kepala terdapat mata yang kecil, dan pada beberapa jenis mata mengalami reduksi. Nah, fase larva hampir mirip dengan fase dewasa. Anggota ordo Caudata ini hidup di darat, akan tetapi tidak dapat lepas dari air. Pola persebarannya itu meliputi wilayah Amerika Utara, Asia Tengah, Jepang, dan Eropa. Yang kedua yaitu ordo Anura. Nah, nama Anura ini mempunyai arti tidak memiliki ekor. Seperti namanya, anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, dan tidak mempunyai leher dan tungkai berkembang biak. Nah, tungkai belakang lebih besar daripada tungkai depan. Hal ini mendukung pergerakannya yaitu dengan melompat. Pada beberapa famili terdapat selaput di antaranya jari-jarinya. Yang ketiga yaitu ordo Cecilia atau Apoda. Ordo ini mempunyai anggota yang ciri umumnya yaitu tidak mempunyai kaki sehingga disebut dengan apoda. Kemudian tubuh menyerupai cacing, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Kemudian mempunyai kulit yang kompak, mata yang tereduksi, tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi untuk sebagai fotoreseptor. Kemudian di bagian anterior terdapat tentakel yang fungsinya sebagai organ sensori. Kemudian menunjukkan 2 bentuk daur hidupnya. Pada fase larva hidup dalam air dan bernapas dengan insang. Pada fase dewasa, insang mengalami reduksi dan biasanya ditemukan dalam tanah atau di lingkungan akuatik. Kemudian fertilisasi terjadi secara internal. Selanjutnya kita masuk pada reptil.
Jadi reptil itu merupakan hewan bertulang belakang yang bersisik dan bernapas dengan paru-paru. Ciri utama reptil yaitu tubuhnya yang ditutupi dengan sisik-sisik rata atau berduri yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air melalui kulitnya. Nah, tidak seperti ikan, sisik reptil ini tidak saling terpisah. Sisik-sisik tersebut tersusun dari protein yang disebut dengan keratin. Pada manusia, keratin ini merupakan protein penyusun kuku-kuku jari, tangan, dan kaki. Nah, reptil ini dapat hidup di dalam dan di permukaan tanah, celah-celah batu, di bawah puing-puing, tajuk pohon, padang rumput, gurun pasir, rawa, danau, sungai, dan laut. Penyu hidup di laut dan hanya naik ke pantai untuk bertelur. Reptil mampu beradaptasi lebih baik daripada amfibi ketika berada di darat. Hal ini bisa dilihat dari posisi alat geraknya. Kaki pada kebanyakan reptil lebih melengkung ke bawah sehingga tubuhnya tidak menyentuh tanah dan kemudian bisa bergerak lebih cepat dan leluasa. Selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri atau karakteristik reptilia. Yang pertama itu tubuhnya ditutupi kulit kering, bertanduk atau tidak licin, biasanya dilengkapi dengan sisik atau kuku dan kelenjar yang di permukaan hanya sedikit. Kemudian memiliki 2 pasang anggota badan, masing-masing dengan 5 jari. Pada bagian ujungnya terdapat cakar dan dapat digunakan untuk berlari, merayap, atau memanjat. Nah, anggota badan ini menyerupai dayung pada penyu, memendek pada kadal, dan tidak ada anggota badan pada beberapa jenis kadal dan semua jenis ular. Kemudian kerangka terdiri dari tulang keras, tengkorak dilengkapi dengan rongga oksipital. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang yang belum terpisah sempurna, 2 serambi dan ventrikel yang sebagian saling terpisah, 1 pasang berkas aorta, sel darah merah, oval bikonkav dengan inti. Kemudian respirasi dengan paru-paru pada kura-kura, air dilengkapi dengan respirasi kloaka. Terdapat 12 pasang saraf melalui kranial. Suhu tubuh berubah-ubah tergantung suhu lingkungan atau poikiloterm. Fertilisasi internal menggunakan organ kopulasi, telurnya besar mengandung kuning telur yang terbungkus cangkang licin atau berkulit. Biasanya telur ini ditetaskan, tetapi pada beberapa jenis ular dan kadal embrio berkembang di dalam tubuh betina. Yaitu klasifikasi reptil. Yang pertama, ordo Crocodilia. Tubuh panjang, kepala besar dan runcing, rahang yang kuat dan gigi tumpul, kaki pendek dengan jari-jari berselaput tebal, ekor panjang, kulit tebal, jantung terbagi atas 4 ruangan terpisah, ovipar, telinga berlubang kecil. Yang kedua yaitu ordo Crincocepelia yang masih hidup sampai sekarang, mempunyai bentuk serupa kadal berkulit, bertanduk dan bersisik, bergranula, punggungnya berduri pendek, tulang rahang mudah digerakkan. Nah, contoh yang masih hidup di Australia itu Sphenodon punctatum atau tuatara. Yang ketiga yaitu ordo Squamata. Ordo ini memiliki tubuh yang ditutupi sisik epidermis bertanduk yang secara periodik mengelupas sebagian atau keseluruhan. Nah, osteoderm biasanya tidak ada, tapi pada beberapa jenis Squamata terdapat pada kepala dan tempat lain. Kepala pada dasarnya tipe diapsid, arkade bawah tidak sempurna atau tidak ada, dan arkade atas juga sering demikian. Yang keempat yaitu ordo Testudinata. Spesies pada ordo ini memiliki tubuh bulat, pipih, dan pada umumnya relatif besar, terbungkus oleh perisai. Perisai sebelah dorsal cembung yang disebut carapace, dan perisai sebelah ventral datar yang disebut dengan plastron. Kedua bagian perisai itu digabungkan dan pada bagian lateral bawah dibungkus oleh kulit dengan lapisan zat tanduk tebal. Tidak mempunyai gigi, tetapi rahang berkulit tanduk sebagai gantinya. Tulang kuadrat pada kranium mempunyai hubungan bebas dengan rahang bawah, sehingga rahang bawah mudah digerakkan. Nah, tulang belakang toraks dan tulang costae atau rusuk biasa menjadi satu dengan perisai.
Nah, termasuk hewan ovipar. Telurnya diletakkan dalam lubang pasir atau tanah. Ekstremitas sebagai alat gerak baik di darat maupun di air. Itulah video dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.